Ya, oke, di soal berikut ini bisa kita lihat ya, katanya begini, suatu benda bergerak beraturan, maka apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini si A katanya mengatakan benda mendapat gaya yang besarnya sebanding dengan kelajuan. Sedangkan si D, dia benda mempunyai perputaran radial yang besarnya sebanding dengan kelajuan ya. Kalau si C itu katanya mempunyai percepatan radial menuju pusat lingkaran. Kalau si D katanya kecepatan benda tetap. Oke, kecepatan benda katanya tetap. Kemudian E, semua pernyataan salah. Oke, kita tahu bahwa gerak melingkar ya, GMD, gerak melingkar beraturan, ya, melingkar beraturan. Nah, kalau gerak melingkar beraturan nanti dia begini ya. Bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, ada sebuah benda, misalkan posisinya di sini ya. Nanti gerakannya itu konstan. Kalau dia gerakannya konstan, maka ciri-cirinya yang pertama adalah percepatannya nanti 0 ya. Percepatannya nanti 0, kemudian kecepatannya konstan atau tetap ya. Kemudian jumlah gaya yang bekerja dia nanti sama dengan 0 gitu. Oh, macet ya. Nanti begini ya. Mulai dari mana tadi macet, Dek? Oh, iya. Kecepatannya nanti konstan ya. Kemudian jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Artinya kalau dia nanti gayanya, jumlah gayanya sama dengan 0, maka percepatannya 0 ya. Nah, kita udah tahu 0. Maka di sini nanti ada gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal itu N dikali A. Kemudian kalau kita buat nanti N V kuadrat per R. Nah, inilah gaya sentripetal. Gaya yang bekerja pada gerak melingkar ya. Tapi nanti ingat bahwa jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Nah, coba kita lihat. Di sini nanti benda mendapat gaya besarnya sebanding dengan kelajuan. Sebenarnya gaya di sini tidak sebanding dengan kelajuan, tapi kuadrat gitu ya. Oke, gayanya sebanding dengan kuadrat. Nah, oke. Dan kemudian D berarti ini salah ya. D mempunyai percepatan radial yang besarnya sebanding dengan kelajuan. Tadi kan udah tahu kalau dia kecepatan konstan, percepatannya 0 ya. Jadi dia tidak mempunyai percepatan gitu. Kalau si C mempunyai percepatan radial menuju pusat lintasan. Ini juga salah ya. Oke. Kemudian si D kecepatan benda tetap. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat. Kalau E katanya semua pernyataan salah. Enggak ya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke. Nah, kita lanjut ke Oke, ada yang mau ditanya sampai sini, Dek? Ayo, ada yang mau ditanya? Ada yang kurang ngerti gitu? Ayo. Ada? Ada yang mau ditanya? Enggak ya? Enggak ada? Oke. Enggak ada. Berarti kita lanjut.
ke soal berikutnya ya. Oke, nomor 83. Nah, soal ini katanya menjelaskan bagaimana sih energi kinetik sebuah benda berbentuk pejal ya. Oke, coba kita lihat di sini. Katanya begini, sebuah bola pejal massa 2 kg menggelinding pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat terhadap horizontal dari ketinggian 7 meter. Ini maksudnya 7 meter ya. Oke. Nah, berapakah energi kinetik rotasi bola ketika sampai pada dasar bidang miring? Nah, jadi nanti dek, ini kan bola pejal nih. Ya. Diketahui katanya bola pejal ya. Bola pejal itu momen inersianya adalah 2/5 N R kuadrat gitu. Ini momen inersia. Kenapa harus diperhitungkan momen inersia? Karena dia nanti berbentuk bola pejal, kemudian dia berotasi bendanya gitu. Nanti gerakannya pasti berotasi. Ya, oke. Nah, sekarang dia katanya menggelinding dari ketinggian berapa? 7 meter ya. Oke. Coba kita buat menggelinding dari ketinggian 7 meter. Berarti ini kita buat H1. Kalau dia nanti sampai ke dasar, berarti di sini H2-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dia menggelinding ya dari ketinggian, nggak dikasih tahu, misalkan kecocoran awalnya, maka anggap V1-nya itu adalah 0. Nah, misalkan ini titik A, ini titik D. Nah, nanti di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di D gitu. Jadi apa saja yang ada di sini di titik A, energi apa aja? Yang pertama energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi ditambah energi potensial pertama gitu. Oke? Nah, kemudian kalau di dasar atau di titik D itu nanti apa aja yang ada? Energi kinetik translasi kedua, ini tadi yang pertama. Ya. Oke. Kemudian ditambah energi apa nih? Energi energi apa lagi? Energi rotasi kedua ya. Tambah energi potensial kedua. Jadi jika V1-nya nanti bernilai 0, maka EK translasi 1 dia 0. Terus EK rotasi pertama juga sama dengan 0. Kemudian jika H2-nya nanti bernilai 0, maka energi potensial keduanya itu bernilai 0. Jadi di sini bisa kita buat ini 0 ditambah 0 ditambah apa? NGH1. Oke. Nah, sudutnya tadi 37 derajat. Kemudian ini energi translasi itu rumusnya setengah NV2 kuadrat ditambah, kalau energi kinetik rotasi rumusnya apa? Setengah I omega kuadrat gitu. Nah, ditambah 0. Jadi kita lanjut ke sini ya. Dia nanti hasilnya NGH1 sama dengan setengah N V2 kuadrat. Ini V2 ya. Oke. Kemudian ditambah 1/2 dikali 2/5 ya, dikali I-nya tadi ini kan 2/5 NR kuadrat. NR kuadrat. Kalau omega itu nanti dia begini.
Kalau omega itu sama dengan V per R. Jadi kalau dikuadratkan ini juga kuadrat gitu. Jadi bisa kita kalikan V kuadrat per R kuadrat. Nah, jadi dari sini kita bisa eliminasi jadinya. Oke? Apa yang boleh kita eliminasi dari sini? Yang boleh kita eliminasi itu adalah masanya habis ya. Ini juga habis. Nah, sisa GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat tambah apa? Ini tereliminasi ya. 2 dengan 2 di atas. Jadi 1/5. Kemudian R-nya juga tereliminasi. Nah, jadi 1/5 V2 kuadrat. Tinggal kita jumlahkan nih GH1. Samakan penyebutnya. Penyebutnya belum sama ya. Kita ubah ke 10. Berarti ini kali 5 per 10 V2 kuadrat ditambah 2 per 10 ya. Dikali V2 kuadrat. Ini hasilnya berapa? GH1 sama dengan 7 per 10 V2 kuadrat. Nah, V2 kuadratnya itu nanti hasilnya 10 GH1 per 7. Nah, perhatikan. H1-nya katanya tadi berapa? 7 meter kan? Nah, jadi kita masukkan 10 dikali 10 kali 7 per 7. Itu hasilnya berapa? Nah, 7-nya kan bisa kita eliminasi nih. Hasilnya 100 meter per sekon. Ini untuk V2 kuadratnya ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Energi kinetik rotasinya gitu. Nah, untuk mencari energi kinetik rotasi rumusnya apa? 1/5 ini ya. 1/5 N atau ya, ini kita buat ya. 1/5 N V2 kuadrat. Jadi 1/5 dikali masanya berapa? 2 dikali V2 kuadrat berapa tadi? 100 ya. Nah, ini bisa kita coret. Ini 20 hasilnya. Sekarang dapat kita nilainya adalah 40 joule gitu. Nah, inilah dia energi kinetik rotasinya. Energi kinetik rotasi itu kan rumusnya setengah I omega kuadrat. Nah, tadi sudah Abang keluarkan bahwa kalau momen inersianya itu adalah 2/5 mr kuadrat. Kemudian omeganya juga V R kuadrat. Nah, ini dia energi kinetik rotasi. Duanya habis ya. Berarti 1/5 m V2 kuadrat gitu ya. Oke. Berarti kita tadi sudah dapat 40 joule. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Dodol. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini, Dek? Ayo. Ada yang mau ditanya? Ayo. Kira-kira ada yang mau ditanya? 1/5-nya ya. 1/5-nya tadi dari sini. Setengah dikali 2/5. Ini kan mati kan? Nah, jadi dia mati tadi. 1/5. Jadi 1/5 dapat kita. Ya, oke. Jadi di sini energi kinetik rotasinya itu 1/5 ya. Oke, bisa? Oh, oke. Kalau ada yang mau ditanya, ditanya aja ya, Dik. Nggak apa-apa ya. Biar agak jelas dia. Oke? Bisa Dekku sampai sini? Bisa? Oke. Kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Oke?
Ya, soal berikutnya katanya begini ya. Ini katanya tentang sebuah pemancar radio. Ya, oke. Nanti angka-angkanya ini lumayan apa ya? Kita menggunakan bisa nanti menggunakan kalkulator, sebenarnya prediksi aja ya jawabannya ini. Oke. Nah, katanya begini, sebuah pemancar radio dioperasikan pada frekuensi 2 MHz dengan rangkaian osilasi mempunyai kapasitansi 250 apa? 250 piktofarad. Piko ya, bukan pikofarad. Besar induktansi rangkaian tersebut adalah oke. Nah, di sini diketahui katanya yang pertama itu adalah F-nya itu sama dengan 2 MHz. Artinya 2 dikali 10 pangkat 6 Hz. Kemudian kapasitansinya katanya itu C ya. C-nya katanya 250 pikofarad. 250 piko ini artinya sama dengan 250 kali 10 pangkat minus 12 farad. Kemudian yang ditanya adalah apa? Induktansi rangkaian itu, L yang ditanya. Nah, bagaimana sih mencari nilai L ini? Nah, ini kita ubah dulu ya frekuensinya. 2 dikali 10 pangkat 6 Hertz gitu. Nah, yang ditanya itu adalah berapa sih induktansinya. Nah, kalau dalam keadaan osilasi ya, osilasi dia nanti untuk mencari frekuensi itu F sama dengan 1/2 V akar dari 1 per L dikali dengan C gitu. Bisa? Nah, jadi frekuensinya udah ada, kapasitansinya udah ada, tinggal cari L aja. Nah, jadi nanti bisa kita buat 2 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan, bukan minus 6 ya, tapi positif. Nah, positif 6 1/2 V dikali 1 per apa? L. C-nya berapa? 250 dikali 10 pangkat minus 12. Oke, sama-sama kita kuadratin semua nih. Kuadratkan aja. Jadi dapat kita 4 dikali 10 pangkat 12 sama dengan 1 per 4 V kuadrat ya. Karena 2 kuadrat 4, V kuadrat tetap V kuadrat. Kemudian kali nih keluar nilai akarnya habis ya. Oke, jadi bisa kita buat L dikali 250 dikali 10 pangkat minus 12. Oke, kita kalikan ini. Kita kali ya ke sini. Atau L-nya aja pindahkan. Jadi nanti L-nya sama dengan 1 berapa? 4V kuadrat dikali 4 dikali 10 pangkat minus 12 positif ya. Positif 12 dikali 250 dikali berapa nih? 10 pangkat minus 12. Nah, ini tereliminasi ya. Minus 12 dengan positif 12. Jadi bisa kita kalikan. Di sini nanti 4 kali 250 berapa? 1000 ya. Kali 4 lagi yang di sini, yang di depan. Iya, 4000 dong gitu. Jadi dia 4000 V kuadrat. Nah, kita nanti bisa uraikan dia begini. Di sini 4 V
V dikali 10 ini kuadrat ya. Dikali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3-nya naik ke atas dong. Ya kan? Jadi sektor 4 dikali 3,14 dikuadratin ini naik 10 pangkat berapa? Minus 3 ya. Oke, jadi tinggal ini nih 3,14 kali 3,14 berapa? Ayo hitung-hitungannya berapa? Bisa nggak? 3,14 kuadrat berapa? Siapa yang bisa? Berapa? 4 dikali 9,8. Ini nanti agak kita ambil 4 dibalik koma ya. 8 berapa nih? 8596. Jadi nanti ini 10 pangkat minus 3 ya. Nah, jadi nanti di sini kita peroleh deh, dia nanti kita peroleh itu 0,02 ya, 0,536 ya. 536 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, kita ambil berapa dibalik koma nih? 3 ya, berarti 225,36 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 3 lagi. Karena kita ambil dibalik koma 3, maka kita di belakang koma 3, maka kita ambil pangkat minus 3 di sini. Jadi nanti hasilnya 25,4 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi ini nanti 25,4 mikrohenry. Jadi ini sebenarnya mikrohenry ya. 25,4 mikrohenry ya. Oke, bisa Dek? Nah, jadi jawaban sebenarnya itu adalah D ya. Ini nanti mikrohenry semua ya. Mikrohenry, ini juga mikrohenry. Nah, pokoknya satuannya nanti ini mikrohenry. Kemudian itu 25,4 jawaban yang paling tepat ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini, Dek? Ayo. Ada yang mau ditanya? Ada? Ya. Oh, dari pembagian ini 1 dibagi 9,8. 1 dibagi 4 dulu kan, kemudian kita bagikan lagi 9,8596. Jadi dapat kita nanti 0,2536. Nah, itu dia. Nah, pembagiannya nanti gini, contoh ya. 1/2 dibagi dikali 4 nih, ya kan? Nah, 1/2 itu hasilnya berapa? 1 dibagi 2 berapa? 0,5 kan? Iya, dibagi 4 lagi dong. Karena pembaginya kan ada 2 nih. 2 dengan sin 4 gitu. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 2 kali kita bagi. 125 ya. 0,125 ya. Gitu dia. Sama aja dengan 1 dibagi 8. Nah, ini kan 1/2 kali 8, 2 kali 4 kan? Itu kan sama aja dengan 1/8. Ya kan? Oke, sebentar dulu ya, Dek. Ada yang mau masuk nih. Bentar dulu ya, Dek.
Nah, kalau kita bagi secara langsung itu 1/8. Kalau kita misalkan bagi secara langsung 1/8 itu hasilnya sama juga kan, 0,125 gitu. Jadi kakak tadi buatnya langsung aja 1 dibagi 4 kemudian dibagi 9,596. Ini hasilnya langsung. Oke? Bisa sampai sini? Ada lagi yang mau ditanya? Soalnya terlalu sulit ya atau gimana nih? Ya, hitung-hitungannya yang rumit ya. Padahal rumusnya gampang aja, tinggal masukkan udah gitu ya kan. Tapi ini hanya apa aja ya? Soal-soal dari tahun lalu. Kemungkinan kalian kan mungkin ujiannya nanti apa nih berbasis komputer. Jadi kalau dia soalnya seperti ini, mungkin itu memakan banyak waktu. Jadi sepertinya ini akan dipermudah soalnya. Sama sama dengan soal-soal UTBK tahun 2021 ini. Nah, soalnya dibuat lebih gampang gitu daripada soal-soal yang offline dia. Kan ada tahun-tahun sebelumnya kan dia menggunakan kertas saja tuh. Sekarang kan berbasis komputer. Jadi soalnya itu dipermudah supaya tidak memakan waktu gitu. Bisa? Bisa, Dek? Oke. Bisa kita lanjut? Kalau ada yang mau ditanya, silahkan ya. Oke. Ya. Katanya begini, soal nomor 85 ya. Balok bermasa N1 3 kg dan N2 katanya 4 kg saling mendekati di atas bidang horizontal yang licin. Kelajuan awal N1 dan N2 masing-masing ya. V1-nya 6 meter per sekon, V2-nya 10 meter per sekon. Maka momentum linear system. Oke. Momentum itu nanti itu kan dasar teorinya dia gini. Kalau momentum itu sama dengan apa? N V. Maksudnya massa dikali kecepatan gitu aja. Nah, ini nanti massa. Ini nanti kecepatan gitu. Nah, satuannya udah tahu kan? Kalau kecepatan meter per sekon, kalau massa kilogram. Nah, jadi kalau dikasih tahu berapa sih T1 berarti ini kita buat N1 T1 gitu. Kalau dia misalkan yang dia ditanya adalah T2 maka N2 T2 gitu. Nah, simple kan? Nah, katanya dikasih tahu di sini ada dua massa ya. N1-nya berapa? 3 kg. N2-nya berapa? 4 kg. Terus apa lagi nih? V1-nya 6 meter per sekon. Tapi kok di sini tidak, Kak? Atau di sini kok tidak, Bang? Gitu ya kan? Nah, kalau dia kecepatan itu kan, contohnya 2 meter per sekon, itu sama aja dengan 2 meter per sekon minus pangkat minus 1 gitu. Sama aja sebenarnya. Bisa? Bisa? Oke. Oke. Kemudian di sini V2-nya berapa? V2-nya berapa nih? 10 ya. 10 meter per sekon. Yang ditanya apa? Momentum sistem gitu. Sistem. Kalau sistem itu artinya kita jumlah aja momentum benda pertama ditambah momentum benda kedua. Berapa sih jumlah momentumnya? Tanda sigma maksudnya jumlahnya ya. Jumlah momentum sistem gitu. Jadi nanti jumlahkan aja T1 ditambah T2. T1-nya berapa yuk?
N1 dikali V1 dong. N2-nya berapa? Iya, jadi nanti kalau dia T2 itu N2 dikali V2 ya. Oke, kita cari dulu T1-nya. T1 3 dikali berapa tuh? V1-nya 6 ya. Berarti berapa? 18. Satuannya apa? Berdasarkan apa yang kita kalikan gitu. Ini kan kita kalikan massa dikali kecepatan. Jadi satuannya kilogram meter per sekon gitu. Oke, T2-nya berapa? N2 V2 kan? Iya, gitu. Jadi nanti di sini bisa kita lihat N2-nya 4 ya. 4 dikali berapa nih? V2-nya 10. Hasilnya itu adalah 40 kilogram meter per sekon. Itu simple kan? Selanjutnya udah bisa ditebak ya, kira-kira kita mau ngapain nih? Ya udah bisa dong, tinggal jumlahin aja. Berapa nih, Dek? Ayo, 18 ditambah 40 ya. Iya, hasilnya berapa? Iya, 58 kilogram meter per sekon gitu. Atau kalian kan misalkan aku pengen suka lah gunakan satuannya itu gini, nggak bisa juga, nggak masalah dia, sama aja kok. Oke? Nah, bisa sampai sini? Ada yang mau ditanya? Kira-kira? Enggak ya? Oke, berarti jelas ya. Oke, gitu dia. Kalau ini hitung-hitungannya gampang kan? Nggak susah-susah amat ya. Nah, yang tadi agak rumit amat. Kakak aja agak kewalahan dia kalau enggak bisa hitung-hitungannya kan. Kalau ini kan tinggal kalikan jumlahkan, udah selesai. Oke? Nah, berarti soal nomor 85 sangat jelas ya. Oke. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kakak jelaskan dulu ya dasar teorinya bagaimana sih, ya kan? Nah, ini nanti ada gerak jatuh bebas namanya, gerak jatuh apa? Jatuh bebas gitu. Nah, kalau gerak jatuh bebas itu, misalkan ada sebuah benda nih, ketinggiannya misalkan H kita buat, ya kan? Nah, ini misalkan tinggi maksimum, sama aja dengan H gitu. Nah, yang sering ditanya ini adalah misalkan tinggi maksimumnya kita anggap aja H ya. Oke. Kemudian dia jatuh sejauh H kecil. Nah, apa yang sering ditanya? Yang sering ditanya kalau dia gerak jatuh bebas itu adalah seberapa jauh benda jatuh. Nah, ini dia. Seberapa jauh sih bendanya jatuh gitu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tinggal gunakan rumus daripada H sama dengan dia nanti V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, kalau dia gerak jatuh bebas, berarti nanti V0-nya sama dengan 0. Makanya kita mencari H itu tinggal setengah GT kuadrat aja. V0 dikali T kemana? Ya kan? Tadi V0-nya kan 0. 0 kali T kan 0. Ya udah. Nah, ini kita anggap aja jadi 0. Ini jadi 0 dia. Makanya kita hilangin aja. Jadi setengah GT kuadrat ya.
Oke. Nah, ini dia. Selanjutnya nih, selain ini apalagi yang sering ditanya sih gitu. Nah, yang sering ditanya adalah kecepatan sampai di dasar. Di dasar. Kalau mencari kecepatan sampai di dasar itu nanti PT akar 2GH. Nah, hanya nanti seberapa jauh benda jatuh gitu. Benda jatuh. Satuannya apa? Meter. Nah, contohnya nih. Ini dia di titik A. Dia jatuh ke titik D, bukan di titik C misalkan. Nah, bendanya kan jatuh sejauh H besar ya. Ini kan H besar nih. Ya kan? Nah, dia jatuh sejauh H besar. Maka nanti di sini hanya sama dengan H. Jadi bisa kita ganti di sini nanti 2G H besar gitu. Gampang ya. Kalau duanya kita keluarkan ini jadi 4. Nah, contoh nih. Saya pengen keluarkanlah duanya, bisa nggak? Bisa. Jadi 4 kali GH. Itu aja. Bisa ya? Halo? Nah, nilai duanya dikeluarkan. Dia nanti gini, kalau nilai duanya ingin dikeluarkan, ini yang konstantanya ini. Contoh nih, kita mau wait ya. Ini jadi 4 seharusnya. Oke. Sebentar dulu deh. Seandainya misalkan, ini tadi agak salah dia. Ya, bagus. Ada yang nanya tadi kalau dikeluarkan gimana, ya kan? Nah, jadi nanti kalau kita keluarkan, dia sebenarnya kalau kita keluarkan A-nya itu jadi apa tadi? Jadi akar 2 tetap ya. Akar 2 dikali GH sama ya. Berarti 1,4 akar GH. Maksudnya angka 2-nya kita keluarkan gitu. Nah, bisa kan? Angka 2-nya kita keluarkan. Nah, bisa nggak? Bisa dong. Ya kan? Nah, gitu dia. Contoh nih, X sama dengan akar 4 dikali Y. Kita keluarkan 4-nya bisa? Bisa nggak kita keluarkan 4-nya? Bisa kan? Akar 4 dikali akar Y. Ini hasilnya berapa? Ayo. Akar 4 berapa? 2 ya? Ini nanti Y dia. Bisa ya? Nah, itu maksud kakak tadi atau maksud awal. Atau bisa juga nih, X-nya kalau dia 2GH, yang kita keluarkan si 2-nya. Ya. Berarti dia 1,4 akar GH. Ya, bagus tadi. Ada yang nanya ya kan? Hampir kakak jadi salah. Nah, halo? Jelas? Jelas suara kakak? Maksudnya? Kenapa deh? Ada yang kurang jelas? Halo? Halo? Tes? Ada yang kurang jelas?
Jaringan ya? Halo? Halo, Dek? Bisa? Bang, Bang, Bang. Nggak bisa. Katanya nggak tahu kenapa ini. Coba. Halo, Dek? Halo? Halo? Bisa? Ya, halo Kak. Jelas, jelas, Iya, jelas. jelas ya. Oke. Berarti ini bisa ya. Nah, coba kita lihat soal nomor 8. Apa? Share screen-nya hilang ya? Oke, wait. Waduh. Bentar. Wait. Kak, ini pelajaran fisika ya? Iya. Iya, saya udah ulangan tadi. Udah ujian. Oh ya. Mau tes soal fisikanya. Oh ya. Oke. Seingat saya tadi ada balok gitu. Wait dulu ya, Dek. Bentar ya. Bentar ya. Oke, oke. Oke. Udah. Lagi ini udah nampak screen-nya? Udah nampak Kak? Udah ya. Oke. Wait ya. Oke, berarti udah nampak ya screen-nya ya. Eh, Dek, sehabis soal ini baru kita bahas soalmu ya. Oke, Adek siapa tadi namanya? Ya, ada Ilham ya. Oke, setelah ini nanti kita bahas ya. Oke. Nah, jadi nanti di soalnya dia begini ya. Di soal kita ini katanya sebuah bola kecil bermassa M meluncur di atas tumpukan licin dengan profil. Ini profilnya ya. Profil itu maksudnya bisa berbentuk benda. Mengikuti fungsi Y, diketahui katanya ketinggiannya maksudnya itu. Hanya atau Y itu sama dengan H0 cos X ditambah 1 gitu. Kemudian dengan Y adalah ketinggian bola di atas sumbu horizontal jika bola dilepas dari titik dengan ketinggian maksimum. Kalau dia ketinggian maksimum, H maksimum, itu artinya nanti cos X-nya harus 1 gitu. Jadi Y-nya berubah menjadi apa? H0 dikali 1 ditambah 1. Berarti 2H0. Gitu. Ini Y-nya. Ini artinya tinggi ya. Tingginya berarti 2H0 dong. Artinya bendanya jatuh dari ketinggian H0. Kemudian yang ditanya itu adalah kecepatan bola di titik terendah. Di titik terendah ini sama dengan dasar gitu. Nah, kecepatan di titik terendah tadi atau dasar rumusnya apa? Ayo. Rumusnya tadi akar ya kan? Atau VT sama akar 2GH ya. Hanya berapa? 2G dikali 2
H0 kan? Ya kan? Hasilnya berapa? 4G H0. Jadi 4-nya yang kita keluarkan gitu. Seperti gitu tadi maksud kakak. Ya kan? Berarti 2 akar GH0. Nah, gitu dia. Nah, seperti itu tadi maksud kakak. Bisa? Sampai sini? Bisa, Dek? Bukan 4-nya ya. Tapi dia nanti gini, Dek. Kalau misalkan V-nya itu 2GH0. Kalau kita masukkan 2-nya ke dalam akar, ini berubah jadi 4 ya. 4GH0 gitu. Bisa? Nah, gitu di kebalikannya. Tapi ini tadi catatan kakak dia agak salah ya. Nah, seharusnya akar 2 dia. Akar 2 itu kan biasanya 1,4 gitu. Tapi kalau di sini tadi 4, berarti ini udah pas ya. Belum ya? Kalau dia di sini 4, dia hasilnya seperti ini. Tapi kalau dia tadi gini, VT-nya itu adalah 16GH, maka ini bisa kakak buat 4 akar GH gitu. Bisa? Oke. Ya, begitulah kira-kira penjelasan dari kakak untuk soal ini ya. Oke, soal ilham tadi bagaimana kira-kira? Oke. Tadi saya dapat ada balok meluncur di bidang itu. Ya. Disuruh cari gaya normalnya, Kak. Oh, gaya normal. Oh iya ya. Oke. Actionnya dalam bentuk cos theta gitu. Oh, gaya normal. Oke, 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 oke. Itu maksudnya pada iya ya. Oke. Baloknya meluncur kan. Hmm. Tapi ada F yang ada F berlawanan balok itu. Oh, iya iya iya. Disuruh cari gaya normal. Oh, gaya normal ya. Kalau dia nanti bidang miring, itu bidang miring maksudnya. Nah, kalau dia bidang miring, kalau di sini sudutnya theta, di sini nanti apanya? Ini nanti ada Bukan ada F yang iya, melawan balok itu. iya, Melawan arah balok. iya. Eh, ini misalkan F-nya nggak ada dulu ya. Nanti abang buat. Oke, bisa? Ini sebelum sebelum F-nya dikosongkan dulu ya. Nah, kalau dia gaya normal, dia nanti untuk gaya yang tidak diberikan gaya untuk benda di bidang miring yang tidak diberikan gaya, dia begini dulu. Dia nanti N G sin theta. Kalau ke sini nanti dia N G cos theta. NG itu kan sama dengan W gitu. Nah, jadi kita ganti jadi W nggak masalah. Ini kurang lurus dia ya. Seharusnya dia lurus ini. Nah, dia ke sini. Kemudian gaya normalnya nanti ke sini. Ke atas gitu. Nah, bisa. Kemudian gaya beratnya nanti ke sini. W gitu. Nah, terus kita kasih gaya ke sini F. Ya kan? Ke atas ya, berlawanan ya. Garisnya kayak lurus gitu, Kak. Iya, kayak lurus. Sama aja. Ya, sama-sama aja. Lurus. Tapi kita gambar lagi ya. F-nya ke sini ya. F-nya lurus ke arah ini, ke arah segitiga, bukan ke balok. Oh, berarti ke sini ya. Oke, 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 oke. Oh iya. Wait dulu ya. Ini penghapusnya mana ya? Eh, dia apanya kayak nekan ya? Iya, ke arah Iya, wait. ke arah balok. Oh iya. Wait ya. Jadi kita buat dulu nih.
Ini tadi W cos theta ya. Ya udah ya. Wait dulu ya dek, sebentar dulu ya. Ini terlalu besar size-nya. Oke, ini terlalu kecil. Oke, kita buat nih balok set. Kayak gini ya. Iya kak. Berarti ini ada theta nih. Theta ya. Ada sudut nih. Nggak dikasih tahu tetanya. Oh, nggak dikasih tahu ya. Berarti Cuma di offsetnya mg cos theta plus f sin theta gitu. oh iya ya. Iya ya. Iya. Jadi nanti kalau gayanya mengarah ke sini, nah di sini nanti kita hitung dulu gaya beratnya kemana, ke sini nih, W seperti yang abang gambarkan. Ini awalnya, kemudian di sini nanti dia W cos theta, kemudian ke sini dia W sin theta. Nah, nanti ke atas, ini ke atas ya. Kok bengkok ya? Ke atas, ini gaya normalnya. Terus nanti ke sini ada juga F sin theta dia. Ke sini ya. Mengarah ke sini. Set ke sini. Nggak bisa. Nah, jadi ini nanti kita buat sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ke arah sini nanti ada juga F sin theta-nya ini. Ini nanti Fy yaitu F sin theta. Nah, ke atas nanti dia ini ya. Tadi ke bawah ada W sin theta, tapi ke atas nanti ada Fx yaitu F cos theta. Nah, perhatikan yang segaris dengan gaya normal. Tadi gaya normal kan ke sini nih. Gaya W cos theta ke sini kan? Iya kan? Iya kak. W cos theta ke sini. Terus apa tadi? W sin theta-nya F sin theta-nya ke sini juga kan? Nah, F sin theta. Nah, maka nanti perhatikan arah yang berlawanan dengan gaya normal, itulah nilai gaya normal. Nah, gitu dia. Jadi nanti yang searah jumlahkan, yang tidak jangan jumlahkan dia. Berarti nanti Fy sama dengan 0. Kalau ke atas gayanya kita buat positif. Berarti gaya normal ke atas kan? Dikurang Fy dikurang apa? W cos theta sama dengan 0 gitu. Ini pindahkan nih. Jadi nanti W cos theta ditambah Fy, atau Fy itu kan W cos theta ditambah F sin theta gitu. Itulah dia nanti jawabannya. W cos theta ditambah F sin theta. Tapi sebenarnya gini aja deh. Contoh nih, ini gaya normal. Ke atas ya gaya normalnya. Terus kita tekan dengan gaya F1. Ya kan? Nah, gaya normalnya kan ke atas nih. Maka gaya normalnya sama dengan apa? F gitu. Nah, sama dengan benda yang kedua. Gaya beratnya kemana? Ke bawah. Gaya normalnya ke atas. Berarti N-nya sama dengan W gitu. Bisa? Bisa ya? Nah, kalau dia gini. F-nya ke sini nih. Gaya normalnya ke atas. W-nya ke bawah. Maka lihat. Gaya normal kan selalu ke atas itu. Maka nanti dia N sama dengan F ditambah W gitu dia. Pokoknya yang berlawanan dengan N itulah dia nilai si
gaya normal itu sendiri gitu. Kalau gini gaya normalnya berapa? Ayo, gaya normalnya berapa? N-nya nanti sama dengan F1 ditambah F2 gitu. Kalau dia gini? Iya, berlawanan arah itu sama dengan apa? Iya, contoh nih. Ini F1, ini F2, ini F3. Gaya normalnya berapa? Iya, gitu. Ngerti kan? Nah, itu dia. Jadi bisa ya? Oke, bisa kita lanjut? Oke, nah kita lanjut dulu ya. Ini kakak hapus dulu ya. Berapa soal tadi deh? Soalnya Ilham? Tadi IPA-nya dibagi kak, kayak masing-masing 5 soal kayaknya. Kalau sebenarnya Tadi saya dapat paket yang sederhana gitu kak. oh ya. Tadi kan kabarnya belum jelas amat nih abang kakak buat. Nah, sebenarnya dia gini. Kalau nggak ada gaya luar dulu dia seperti ini. W sin theta. Kalau ke sini nanti dia W aja ke sini. W cos theta-nya gitu. Jadi ke sini itu adalah gaya normal. Nah, yang berlawanan dengan gaya normal dia apa? Iya, W cos theta gitu. Inilah gaya normalnya. Kalau dia hanya seperti ini ya. Kalau seperti ini aja. Jadi N dia W cos theta gitu. Tapi kalau seperti yang disebutkan Silham tadi, yang ada soalnya misalkan gaya luar tuh, ya kan? Gaya luar dia udah beda cerita. Kalau tentang vektor kalian udah pernah belajar? Ya, Dek. Kalau dia nanti seperti ini kan F nih. Nanti ada gaya ke sini dia. Gaya ke sini itu F sin theta. Nah, kenapa dia di sebelah sini F sin theta? Karena berseberangan dengan sudutnya. Tapi kalau berintip dengan sudutnya itu kita pakai cos. Nah, gitu dia. Nah, F sin theta arahnya kan ke sini nih. Padahal gaya normal kita ke atas. Ya kan? Terus gaya beratnya kan ke sini nih. W cos theta-nya. Pokoknya yang berlawanan dengan gaya normal itulah nilai dari pada gaya normal gitu. Kenapa nggak kita pakai sin theta? Karena nggak berlawanan dengan gaya normal. Ya kan? Jadi nanti ini N-nya sama dengan W cos theta ditambah F sin theta gitu. Ya, oke? Nah. Halo Dek, jelas? Oke. Yuk kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikut ini. Nanti di soal nomor 87 ini sebenarnya 0,6 ya. Jadi ini nanti ada sedikit salah ketik kayaknya soalnya. Oke, coba kita lihat. Kalau katanya suatu partikel bertenaga rahat itu maksudnya rehatnya itu ya, rehat bukan rahat. Bertenaga energi diam. Nah, E0 itu adalah energi diam sedang bergerak dengan tenaga energi kinetik EK dan kecepatan V sedemikian rupa hingga V per C sama dengan 0,6. Perbandingan EK dengan E0. Kira-kira dia berapa nilainya gitu. Nah, ini sebenarnya tentang kesetaraan massa dan energi. Jadi nanti dia begini. Kalau suatu benda kecepatannya misalkan mendekati kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu nanti sifat-sifatnya yang pertama. Pas saat diam aja, ini pada saat diam ya. Pada saat diam, dia sudah punya energi diam gitu. Nah, ini pada saat diam ya. Dia nanti E0, dia N0 C kuadrat gitu. Nah, kalau saat bergerak, dia nanti ada energi apa? Energi total. Atau energi total ini energi ketika bendanya bergerak. Itu nanti energi totalnya itu sama dengan N0 C kuadrat per gamma. Oke, gamma itu nanti apa? Kita tahu nanti. Oke, energi kinetik. Kalau energi kinetik pasti nanti benda yang bergerak. Nah, energi kinetiknya berapa kira-kira? EK sama dengan energi total dikurang energi diam. Jadi nanti N0 C kuadrat per gamma dikurang N0 C kuadrat. Jadi kalau kakak sederhanakan, itu nanti N0 C kuadrat 1 per gamma dikurang 1 gitu. Nah, gamma di sini sebagai apa sih gitu? Gamma di sini adalah akar dari 1 V kuadrat per C kuadrat. Nah, apa hubungan gamma dengan V? Iya kan? Nah, kalau nilai V-nya nanti 0,6 C, maka gammanya 0,8. Kalau V-nya nanti 0, berapa nih? 8C, maka gammanya 0,6. Kebalik dia. Kalau V-nya nanti setengah C, maka gammanya setengah akar 3. Kalau V-nya setengah akar 3, kalian udah pasti tebak. Gammanya berapa? Iya, setengah gitu. Nah, jelas ya? Bisa? Nah, jadi ini yang ditanya apa? Perbandingan energi kinetik dan energi diam gitu. Nah, bisa? Bisa deh. Nah, diketahui di soal katanya apa tuh? Kecepatan benda ya. Ada katanya energi diam. Energi diam itu rumusnya kan N0 C kuadrat. Kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik kan rumusnya apa? N0 C kuadrat 1 per gamma dikurang 1 kan? Terus V per C katanya berapa dekku? Ini nanti kakak masukkan 0,6 ya, bukan 0,75 ya. Di sini nanti hitung-hitungannya kalau dia bukan 0,6, hitung-hitungannya agak rumit tuh. Jawabannya nanti nggak ada. Oke, nah, jadi V-nya berapa dek di sini? 0,66 C. Berarti kita udah pasti tebak. Gammanya berapa? Ayo, berapa? Gammanya berapa? 0,8. Yang ditanya apa?
yang ditanya itu adalah perbandingan apa? Energi kinetik banding energi di diam gitu. Ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau kita bandingkan itu energi kinetik banding energi diam, dia nanti gini aja. N0 C kuadrat 1 per gamma dikurang 1 per N0 C kuadrat tuh. Ya kan? Mana yang boleh kita eliminasi? Ini. Habis gitu. Sisanya apa? 1 per gamma dikurang 1. Itu hasilnya berapa, Dek? Ya. 1 per 0,8 dikurang 1 ya. Nah, samain penyebutnya. 1 per 0,8 dikurang. Ya kan? Nah, bisa. 1 per 0,8 dikurang 1. Samakan aja penyebutnya. Itu kan sama dengan 0,8 per 0,8 ya kan? Ini hasilnya berapa? 0,2 per 0,8. Ini hasilnya berapa? 2 per 4 kan? Ya kan, Dek? Nah, 2 per 4 atau 2 per 8 nih? 2 per 8, jadi dia di seperempat. Berarti 0,25. Nah, jadi nanti jawabannya 0,25 ya. Ini sebenarnya optionnya agak apa nih? Kita buat aja dia nanti jawabannya 0,25 gitu. Ya. 0,25 itu perbandingannya berapa? Ayo. Kalau dia dalam perbandingan nanti 1 banding 4 ya. 1 banding 4 gitu aja. Jadi ya. Oke. Nah. Bisa? Jadi kalau ini nih, bisa nggak kalian jawab nih? Kalau misalkan diketahui V-nya 0,8. Perbandingan EK dan E0 berapa? Ayo. Perbandingan EK dan E0 berapa? Kira-kira siapa yang bisa? Tetap aja seperti yang tadi kita buat. EK per E0. N0 C kuadrat per N0 C kuadrat. Tapi di sini ada apanya? 1 per gamma dikurang 1. Nah, ini gammanya berapa? 0,6 gitu. Jadi ini habis berarti 1 per 0,6 dikurang 0,6 per 0,6. Hasilnya 0,4 per 0,6. Ini kan sama dengan 4 per 6 ya. Nah, ini hasilnya berapa? 2 per 3 gitu. Jadi perbandingannya 2 banding 3 gitu. Bisa deh? Sampai sini? Bisa? Halo? Oke, mantap. Kalian kapan ujian? Dek? Halo? Kalian kapan ujian nanti, Dek? Si Ilham udah ujian tadi ya? Ilham. Oh, kamu besok ya? Oh, si Ilham besok ya? Oh, Ananda besok ya? Oh. Kalau Atswa Putri kapan? Oh, besok juga ya. Indriani? Oh, soalnya gimana? Kira-kira susah nggak? Oh iya. Jurusan IPA kemarin? IPA ya? Oh, pantesannya. Oke. Berarti kalian bisa sharing-sharing dong sama Indriani.
Christina, Diana gimana? Oh, tanggal 4 ya. Oke, oke, oke. Si Ilham kayaknya lagi keluar deh ya. Iya. Oke, kita lanjut nih. Kalau soal nomor 88 ini tentang gaya Loren ya. Kalian pernah dengar gaya Loren nggak? Ayo, pernah dengar nggak gaya Loren? Kalau gaya Loren itu gaya yang timbul akibat apa? Yang pertama, akibat adanya medan magnet dan kuat arus listrik. Kedua, akibat apa? Adanya muatan dan kecepatan muatan itu sendiri gitu. Jadi ada dua cara menentukan gaya Loren. Nah, gaya Loren ya. FL gitu. Jadi FL ini nanti bisa kita pakai D dikali I dikali L. Atau bisa juga Q dikali V dikali D. Gitu dia. Adik ya. Nah, jadi nanti Q ini apa? Q ini adalah muatan, satuannya kolom. Kalau D apa? Medan magnet. Satuannya apa? Satuannya nanti di sini adalah Tesla ya. Sedangkan P di sini adalah kecepatan. Satuannya apa? Meter per sekon. Kalau Q tadi muatannya C. QVD. Kemudian L nanti di sini adalah panjang kawat. Kemudian si apa nih? Yang belum kita ketahui apa? Si I ya. I nanti kuat arus. Nah, soal kita nanti tergantung mana yang dikasih tahu gitu. Kalau misalkan yang dikasih tahu D, I dengan L, ini yang kita gunakan mencari gaya Lorennya. Tapi kalau yang dikasih tahu Q, V, dan D, ini yang kita gunakan. Nah, kalau rumusnya kalian udah pasti tahu ya. Nah, coba kita cari nilainya ini berapa, yuk. Kira-kira berapa? Dikasih tahu katanya Q-nya 2 nih. 2 kolom. Kecepatannya berapa? 25 kan? D-nya berapa? 0,15. Yang ditanya apa? Gaya Lorennya. Gitu. Yang dikasih tahu kan Q, V, D. Ya udah. Itu aja kita gunakan. 2 dikali berapa nih? 25 ya. Dikali 0,15. Sekarang kita kalikan aja 2 dikali 0,15 berapa? Ini kan hasilnya 25 kali 0,3 7,5 Newton. Kita udah tahu jawabannya 7,5 Newton, tapi arahnya kemana gitu. Nah, arahnya nanti sesuai dengan kaidah tangan kanan. Ya kan? Ini misalkan jari-jari kita ya, jari tengahnya kok terlalu kecil amat ya. Wow, panjang kali telapaknya ya. Macam
nggak seimbang pula ya. Jari telunjuknya terlalu besar nih. Pokoknya kalian perkirakan aja ya, abang lagi menggambar tangan ya. Ini kayaknya tangan gorila nih, tapi enggak, kita anggap aja tangan manusia ya. Jadi nanti di sini jari telunjuk ini adalah apa? Bisa nanti arah kecepatan, bisa arus listrik. Nah, kalau keempat jari ini adalah apa? Medan magnetnya. Nah, telapak kemana arah telapak tangan kita? Kesitulah arah apa? Gaya Lorentz-nya gitu. Nah, coba buat tangannya misalkan gini ya. Katanya begini, sebuah muatan bergerak dengan kecepatan ke kanan. Jempol kita ke kanan buat. Ah, jempolnya ke kanan nih. Jempol ke kanan dulu. Ah, jempolnya ke kanan. Terus jempol ke kanan ya. Kalian buat aja di tempat masing-masing, jempolnya ke kanan. Udah? Kemudian memasuki medan magnet yang arah masuknya bidang. Oke. Jadi nanti kalau misalkan medan magnetnya masuk bidang, itu artinya dia arahnya utara. Ke utara atau ke depan. Gitu dia. Nah, kalau dia keluar bidang, itu artinya keempat jari kita, kalau dia keluar bidang ya, itu ke arah selatan atau belakang. Gitu. Oke, jempol kita misalkan ke kanan nih, ya kan? Kan awalnya dia ke kanan nih. Ke kanan. Kemudian arah medan magnetnya ke utara atau ke depan. Maka telapak tangan kita kemana? Harus pakai tangan kanan ya. Ya kan? Keempat jari kita ke depan atau ke utara. Jempol kita ke kanan. Bagian kanan kita sebelah mana? Ayo, sebelah timur ya. Jadi nanti dia kira-kira seperti ini. Ini tangan, ini jempol kita tadi ya. Ini jempol kita. Ini keempat jari kita tadi. Wow, seram amat ya jarinya. Kok berubah sekarang? Nah ini dia. Anggap aja ini jari tangan ya dek. Nah jari tangan kita udah ke depan dia. Jempol kita kemana? Ginilah dia kira-kira. Ah gitu. Ini kenapa jari telunjuknya ini? Kok hancur-hancur kayak gini? Ya kan? Oke, bisa? Nah, waduh. Ya, oke. Pokoknya anggap gambarnya bagus ya dek ya. Jadi telapak kita kemana ya? Kira-kira telapak kita kemana? Telapak tangan kita kemana? Kalau dia seperti ini, ayo, ayo dek. Ini kedengaran nggak? Telapak tangan kita kemana? Bisa di videonya ada. Ah, jadi nanti dia seolah-olah gini. Kalau ini misalkan kubus, dia nanti seolah-olah gini. Kurang bagus juga kubusnya.
Nah, kalau dia nanti seperti ini misalkan titik acuannya, jempol kita ke sini arahnya. Jempol kita ke sini. Ya kan? Terus keempat jari kita ke sini. Nah, keempat jarinya nanti ke sini. Nah, jadi telapak tangan kita arahnya kemana? Ke atas. Jadi itulah gaya lorennya. Jadi kemana arah telapak tangan kita? Ke situ gaya lorennya. Jadi nanti telapak tangannya itu adalah ke atas. Ini jempol, ini V kecepatan, ini adalah medan magnet ya. Nah, gitu dia. Jadi kita tinggal putar aja nih si jempol ke kanan, ini ke depan gitu. Ya. Oke. Nah, itu dia kira-kira. Jadi jawabannya apa? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Jawabannya C. Oke, bisa deh sampai sini? Nah, ini dia. Selanjutnya nanti, kalau dia sistemnya nanti seperti ini. Nomor 89 ya. Kalau dia sistemnya nanti seperti ini deh, dia bisa kita buat ini kita mirip-miripkan aja ya. Ini nanti 30 nih. Oke, ini apa? Nah, kalau di sini 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat gitu. Jadi ini nanti bebannya ya. Kemudian di sini kita buat apa? Ini beban D ya. Ini beban D. Ini A. Jadi kalau kita uraikan nanti gaya yang bekerja, itu adalah kita ambil aja yang segaris dengan gaya si apa? Si D gitu. Nah, jadi berat si D nanti, si D ya, berat si D supaya dia setimbang itu sama dengan W sin tetanya si A. Jadi kita buat aja di sini ya. Ini W sin teta A ditambah W cos si D gitu. W cos si D. Nah, ini dia. Jadi nanti berat si D itu harus sama dengan W cos D ditambah W sin A. Maksudnya kok cos D ya. Cos theta. Ini kok sin theta. Cuma nanti ini massa si A. Ini massa si D gitu. Atau bisa kita buat NG NG cos 30 ditambah NG sin 30. Cuma ini untuk si apa? Si D. Ini untuk si A gitu. Jadi masukkan masanya si D berapa? Masanya si D, oh ini beratnya udah dikasih tahu ya. Berarti gua aja nih tetap W apa? WD cos 30 ditambah WA sin 30.
Nah, cos 30 berapa? Setengah akar 3 dikali WD ditambah setengah dikali WA. Nah, WD tadi berapa nilainya? WD 30. Berarti setengah akar 3 dikali 30 ditambah setengah dikali 120 ya. 120. Jadi di sini bisa kita ambil 15 akar 3 ditambah 60 atau 60 ditambah 15 akar 3. Inilah berat si D gitu. Adik ya? Oke. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bola ya. Ada pertanyaan, Dek? Satu orang lagi tinggal. Jaringan kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Soal terakhir ini ya. Nah, soal terakhir nanti mengenai efek fotolistrik. Nah, jadi nanti efek fotolistrik ini, kalau ada grafiknya seperti ini grafiknya sebenarnya ini ya. Ini nanti F0, ini F. Yang di sini adalah EK ya. Ini fungsi kerja namanya. Nah, ini berapa? Minus 37. 3,7 ini EK-nya di sini adalah 0,2 gitu. Nah, yang sering ditanya dari sini adalah energi kinetik. Nah, ya. Oke. Energi kinetik itu dirumuskan dengan apa? HF dikurang HF0 atau bisa juga apa? HC per lambda dikurang HC per lambda 0 atau bisa juga EK sama dengan HC per lambda dikurang fungsi kerja. Jadi ini dinamakan fungsi kerja gitu. Nah, sedangkan ini adalah energi kinetik. Oke. Kalau ditanya misalkan berapa sih panjang gelombangnya atau lambda, itu nanti kita harus tahu dulu. Hanya nanti 6,6 dikali 10 pangkat berapa? 34 joule sekon. Sedangkan C 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, fungsi kerjanya di sini berapa? 3,7 ya. Minus 3,7. Kalau tanda minus artinya itu sebagai berfungsi sebagai pengurang nanti. Oke. Kemudian energi kinetiknya 0,2. Yang ditanya berapa sih panjang gelombangnya gitu. Nah, kalau ingin menjawab soalnya ini gampang aja. Nah, tapi lihat dulu satuannya ya. Satuannya kan elektron volt tuh. Nah, jadi bisa kita masukkan ke sini 0,2 elektron volt sama dengan Hc per lambda dikurang 3,7 elektron volt. Pindahkan elektron voltnya jadi jumlah ya. 0,2 elektron volt ditambah 3,7 elektron volt sama dengan Hc per lambda. Ini hasilnya berapa? 3,9 elektron volt sama dengan Hc per lambda. Elektron volt tadi berapa? 1 elektron volt berapa joule ini? Ubah 3,9 dikali 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, hanya berapa tadi? 6,6 dikali 10 pangkat minus 34
dikali berapa? 3 dikali 10 pangkat 8 per lambda. Ya. Jadi lambdanya bisa kita buat 6,6 dikali 10 pangkat minus 26 ya, dikali 3 per, ini berapa tadi? 3,9 dikali 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, 3,9 dengan 3 kita bisa bagikan. Nah, ya. Oke. Hasilnya berapa? Sama-sama bagi apa nih? Atau sama-sama bagi 3 kita buat ya. Bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3. Hasilnya berapa? Ayo. Ini nanti 6,6 kali 10 pangkat minus 26 ya. Kali 10 pangkat minus positif ya. Positif 19 per berapa? Ya kan? 1,3 dikali 1,6. Nah, itu dia. Nah, jadi lambdanya kalau kita panjangkan nanti 1,3 dikali 1,6 berapa? Yuk, kira-kira berapa? 1,3 dikali 1,6. Dia nanti ini dapat kita 6,6 dikali 10 pangkat minus 7 ya. Per 2,08. Nah, hasilnya berapa? Kalau kita bagikan nanti ke sini berapa? 6,6 dibagi ya. 2,08. Dia sekitar berapa? 3,17 dikali 10 pangkat minus 7. Sebenarnya jawabannya nggak ada di sini ya. Oke. Berarti dia nanti jawabannya 3,17 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Ya. Oke. Nah, beberapa soal kan memang nggak ada jawabannya itu. Nah, mungkin pembuat soalnya atau salah ketik dia, ya kan? Jadi beberapa soal dia bisa jadi bonus untuk kalian ya kan. Nah, jadi ada yang mau ditanya Dik sampai sini Dik? Ayo. Ada yang mau ditanya? Kira-kira ayo, ada yang mau ditanya? Enggak ya? Oke. Ini berapa soal yang tadi nggak ada jawabannya? 9 ya. Oh, yang nggak ada jawaban tadi 2 ya? Ada abang lihat tadi. Oke. Nah, itulah tadi Dekku soal-soal yang berhubungan dengan efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik. Ini udah pernah dipelajari belum kan? Belum ya, Dek? Oke.